Wankawan TV1. Lantai berapa? 4. Lantai 9 deh. Oh, tanpa sentuh, Iya. cuma dibaca di atas. Masih ada. Iya. Waktu saya gimana? Belum datang, tunggu aja Pak. Dia Ada ruangan ini. ya. Pemirsa Budiman, ini ruangan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ini ruangannya. Mana nih saya? Selamat siang Pak Said Iskandar, Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jakarta. Ya, selamat siang. Selamat siang, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Pak, ini banyak nih masyarakat nih masih kurang jelas apa sih tupoksinya sebenarnya PWI itu Pak. Malah ada yang komplain, kok ada wartawan begini-gini, PWI itu nggak ada bantu-bantuannya, gimana tuh Pak? Oke, jadi begini, PWI itu kan adalah organisasi profesi. Nah, dalam dunia kewartawanan yang menjadi konstituen Dewan Pers itu juga banyak, ada 11. Nah, salah satunya PWI atau mungkin IJTI atau AJI. Nah, soal organisasi profesi PWI, dia lebih konsen pada personalnya, bukan pada perusahaan persnya. Nah, bila teman-teman wartawan bergabung dengan PWI, tentunya dia harus mengikuti standar operating prosedur PWI, yaitu dalam bentuk PDPRT, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Karena PWI tunduk patuh pada Undang-Undang 40 tentang pers, kemudian dengan kode etik jurnalistik sebagai panduan kerjanya dan peraturan terkait pers yang dibuat oleh Dewan Pers. Jadi yang seperti saya ungkap di awal, kalau PWI kan lebih pada organisasi profesi. Kalau media online itu kan perusahaan pers. Jadi memang ada dua hal yang berbeda, orang dan perusahaan. Nah, kalau media online juga ada yang menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu SMSI, kemudian ada AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Kalau SMSI itu Serikat Media Cyber Indonesia. Nah, mereka yang mengurusi corporate-nya mereka, kalau wartawannya kami. Kan kalau seorang wartawan itu ada yang berorganisasi, ada yang tidak, Pak. Jadi kalau yang berorganisasi seperti mungkin ya, mereka yang memilih PWI, pasti tentunya dia akan tunduk patuh pada Undang-Undang 40, dia akan tunduk patuh pada kode etik jurnalistik, serta peraturan yang terkait tentang pers. Jadi rasanya kalau seorang wartawan yang sudah bergabung pada organisasi profesi, dia pasti akan melaksanakan kaidah jurnalistik. Jadi untuk output dari karya jurnalistiknya semisal berita hoax itu nggak mungkin.
Karena mereka terikat dengan yang tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau di PWI ada LKBPH, jadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Penegakan dan Bantuan Hukum. Jadi biasanya kalau ada wartawan yang bermasalah dengan hukum, tapi terkait dengan karya jurnalistik ya, pasti akan kami bela. Tapi bila wartawan itu bersengketa dengan perusahaan persnya, posisi PWI ada di wartawannya. Tapi kalau medianya bersengketa dengan pihak lain, PWI juga ikut membela. Tapi bila antara media dengan orang, semisal hubungan kerja ya, PHK, PWI ada di personalnya, membela. Dan itu harus terdaftar di PWI kan? Nah, jadi begini, kembali ke soal konstituen tadi, wartawan itu banyak. Jadi kami hanya melayani anggota PWI karena kami PWI. Nah, bagi yang non PWI tapi dia semisal di AJI atau di IJTI, mereka bisa melakukan advokasi ke organisasi masing-masing. Nah, bila yang tidak ada pembelaan, artinya kawan kita ini, wartawan kita ini belum berorganisasi. Maka saya menghimbau kepada teman-teman wartawan, kalau memang sudah memilih profesi itu, segera bergabung dalam organisasi profesi yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Karena di Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, di pasal 1 kalau tidak salah, wartawan wajib memilih organisasi pers. Jadi boleh PWI, AJI, IJTI silakan. Semuanya kayaknya diatur di situ, Pak. Dan itu. Oh. Semuanya diatur. Itu kan tentang pers. Jadi wartawannya, perusahaan persnya juga ada. Jadi sebenarnya dengan maraknya media online, bukannya mereka spontanitas ada gitu loh. Mereka juga berproses. Media online itu yang rata-rata hadir dan namanya sudah ada, biasanya sudah berbadan hukum pers, biasanya itu. Karena kita tahu setelah reformasi itu kan orang begitu mudahnya membuat media, apalagi media online dengan biaya murah sudah bisa dibikin. Tapi apakah itu cukup? Belum. Karena apa? Perusahaan pers harus berbadan hukum pers. Jadi kalau media online harus berbadan hukum. Kalau dia tidak berbadan hukum, dia bukan perusahaan pers, dan itu karya jurnalistiknya patut dipertanyakan. Walaupun dia sudah hampir memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi kita lebih banyak kalau saat sekarang ini sih, karena kan memang di era disrupsi media ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Jadi pada persoalan-persoalan PHK, advokasi seperti itu. Kalau pada sengketa jurnalistik yang sampai tuntut-menuntut atau kekerasan pers, hanya beberapa saja sih, belum terlalu banyak. Dan kasusnya biasanya dimediasi ke Dewan Pers, dan kalau itu win-win solution biasanya udah kelar sih, selesai. Jadi gini, pihak kepolisian telah melakukan kerjasama dengan Dewan Pers. Jadi ada kesepakatan atau MOU Dewan Pers dengan Kapolri. Itu pertama kali, saya lupa tahunnya, tapi udah diperpanjang untuk yang kedua kali. Itu ada. Jadi memang kalau dia adalah karya jurnalistik, memang penyidik harus memediasi melalui Dewan Pers. Itu wajib. Walaupun dia sendiri tidak terdaftar di Dewan Pers, media tersebut. Ya harusnya kan Dewan Pers juga harus berempati. Saya pikir juga
medianya juga sendiri harus memenuhi yang persyaratan menjadi suatu perusahaan pers yang tadi saya bilang di awal. Dia harus melengkapi badan hukum pers. Karena kalau untuk mendapat pengakuan atau pembelaan dari Dewan Pers, dia harus menjadi media yang berbadan hukum, kemudian terverifikasi, sehingga ketika terjadi sengketa jurnalistik bisa diadvokasi, bisa dimediasi di Dewan Pers. Kalau PWI tidak melakukan fungsi kontrol, Pak. Kalau kita melakukan fungsi kontrol, berarti kita sama juga sekelas DPN itu. Enggak, kita nggak melakukan fungsi itu. Kita lebih menekankan pada unsur personalnya. Jadi kalau teman-teman wartawan bergabung di PWI, kita akan memberi pelatihan pendidikan tentang pertama undang-undang, kedua kode etik, ketiga peraturan-peraturan terkait pers yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Nah, bila seseorang wartawan sudah memahami itu, insya Allah dalam melakukan karya jurnalistik pastinya tidak salah jalan lah. Contoh semisal ada suatu peristiwa, tentunya kalau unsur kaidah jurnalistik kan harus dua narasumber sehingga ada penguatan gitu loh. Kemudian faktanya seperti apa? Jadi metodologi kaidah jurnalistiknya dia penuhi dulu 5W1H-nya plus implikasinya. One TV 1